Shalom, kita masih tetap berbicara tentang ciptaan baru. Kali ini kita akan membahas tentang meterai Roh Kudus. Saudara, sebenarnya apa yang dimaksud dengan meterai Roh Kudus? Kita tahu bahwa meterai Roh Kudus adalah tanda kepemilikan Allah dalam diri orang percaya. Jadi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dimeteraikan menjadi miliknya Allah. Meterai ini adalah anugerah yang diberikan kepada orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan Roh Kudus adalah jaminan bahwa kita bukan milik kita lagi, tetapi kita adalah miliknya Allah. Ya saudara, jadi apa yang dimaksud dengan meterai Roh Kudus? Dikatakan bahwa Allah telah memilih kita untuk diselamatkan. Jadi ketika kita mengaku percaya dan menerima Yesus dalam hidup kita, maka melalui penebusan Yesus Kristus yang telah mati di salib dan bangkit dari kematian, kita menerima anugerah, yaitu pengampunan dosa. Dan kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh Roh Kudus, masuk sebagai keluarga kerajaan surga dan menjadi milik Yesus sepenuhnya. Jadi saudara, Roh Kudus ini adalah meterai dan jaminan keselamatan yang menjadikan kita miliknya Allah untuk memuji kemuliaannya. Kita lihat ayatnya ya. Efesus 1 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Dikatakan demikian. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itulah jaminan warisan kita sampai kita memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi saudara, ketika kita percaya, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus adalah jaminan bagian kita, yaitu ditebus dari segala dosa dan kita menjadi miliknya Allah. Jadi kita ditandai sebagai miliknya Allah. Kita sudah bukan milik kita lagi. Kita bukan milik kita lagi. Kita sudah menjadi miliknya Allah. Ya. Kita lihat ayat berikutnya. 2 Korintus 5 ayat 5. Dikatakan begini. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Jadi saudara, Roh Kudus dianugerahkan kepada kita sebagai meterai yang menandakan bahwa kita sebagai miliknya Allah dan bukan milik kita lagi. Dengan memberikan Roh Kudus, Allah memeteraikan kita sebagai miliknya yang membuktikan bahwa kita diangkat sebagai anak. Karena Roh Kudus akan mengubah hidup kita dan memperbaharui kita dan membebaskan kita dari kuasa dosa. Jadi saudara, Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk dapat menerima Roh Kudus yang dimeteraikan di dalam hidup kita. Jadi Roh Kudus itu adalah rohnya Bapa sendiri, rohnya Allah Bapa, ditaruh di dalam kita sebagai alarm, ditaruh di dalam kita sebagai tanda bahwa kita ini miliknya Allah. Ya saudara, jadi
Roh Kudus ini adalah meterai hak milik Allah, jaminan yang menjadi warisan bagi kita orang percaya. Karena Roh Kudus merupakan puncak pelaksanaan rencana penyelamatan Allah yang menandakan keseriusan Allah membawa kita kembali kepadanya. Wow, dahsyat. Ya saudara, jadi disinilah kita melihat bagaimana Allah itu benar-benar sangat mengasihi kita. Sehingga Allah mau untuk menyelamatkan kita. Ya saudara ya. Oke, kita lihat ayat berikutnya. 2 Korintus 1 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Dikatakan begini. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita sebagai jaminan semua yang disediakan untuk kita. Ya saudara, jadi Allah telah mempersiapkan kita dan melayakkan kita untuk menerima anugerah penyelamatan itu, sebab hanya kuasa ilahi yang dapat mengubah jiwa kita untuk turut ambil bagian dalam rencana Allah ini. Melalui meterai Roh Kudus yang menjamin bahwa kita sudah dibayar lunas untuk memperoleh anugerah ini, yaitu kehidupan yang kekal. Ya saudara, jadi disinilah kita mengerti ya bagaimana Allah begitu mengasihi kita, bagaimana Allah serius tentang kita. Ya, pasti saudara akan bertanya, sampai kapankah meterai Roh Kudus itu tinggal di dalam kita? Ya saudara, meterai Roh Kudus ini ditaruh di dalam kita untuk menolong kita pada hari penyelamatan itu. Ya saudara, yaitu pada saat Tuhan Yesus datang di awan-awan. Kita diselamatkan, kita terangkat bersama-sama dengan meterai itu ke awan-awan, bertemu dengan Yesus di awan-awan atau hari pengangkatan yang biasa disebut rapture, ya saudara. Dan karena itu bagaimana sikap kita terhadap Roh Kudus ini? Kita harus menghormati dan tidak membuat Roh Kudus ini berduka. Kita lihat ayatnya, Efesus 4 ayat 30, dikatakan demikian. Dan janganlah mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ya saudara, jadi Roh Kudus yang ditempatkan di dalam diri orang percaya adalah pribadi yang dapat berduka, dapat sedih ya saudara. Kita dapat mendukakan Roh Kudus apabila kita mengabaikan kehadirannya, atau kita menolak dia, atau kita mempermalukannya, atau kita menghina dan mengabaikan pimpinannya di dalam diri kita. Itu adalah penolakan yang membuat apinya padam di dalam diri kita. Kita menghujat Roh Kudus adalah sesuatu yang tidak bisa diampuni. Ya saudara, jadi kita harus menghargai Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Jangan sampai kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, kita sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kita membawa Roh Kudus, di mana Roh Kudus dimeteraikan di dalam diri kita. Kita bawa Roh Kudus kemana-mana, kita lakukan kejahatan, kita lakukan dosa, kita menipu, kita mengakali orang. Itu kita membawa Roh Kudus kemana-mana, dan dia ada di dalam diri kita. Kita harus menyadari hal itu. Ya saudara, jadi disinilah kita melihat bahwa Roh ini diam di dalam diri kita, tinggal di dalam diri kita sampai kita tua. Ya saudara, tinggal di dalam diri kita. Oleh sebab itu kita harus menjaga kekudusan kita, karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. Ya saudara, sekarang pasti saudara bertanya, apa bedanya pemberian Roh Kudus pada masa perjanjian lama dan masa perjanjian baru? Saudara tahu pada masa perjanjian lama itu hanya
dipinjamkan sementara di dalam diri seseorang. Tetapi pada perjanjian baru, Roh Kudus itu dimeteraikan ya di dalam diri kita secara permanen. Jadi saudara, marilah kita menjaga kekudusan diri kita dan kita tidak mendukakan Roh Kudus yang mempersiapkan kita untuk hari penyelamatan itu, untuk hari pengangkatan. Ya saudara, sehingga Roh Kudus dapat bekerja di dalam kehidupan kita. Kita lihat ayat berikutnya. Matius 12 ayat 31 dikatakan begini. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Jadi saudara, hujat terhadap Roh Kudus adalah penolakan yang dilakukan dengan sengaja. Menolak suaranya di dalam diri kita. Jadi kita mengeraskan hati, itu kita memadamkan apinya yang ada di dalam diri kita. Jadi Roh Kudus ini akan menuntun kita kepada pertobatan. Oleh sebab itu, roh kita harus diperbaharui. Jadi ketika Roh Kudus ada di dalam kita, maka kita akan ada terjadi perubahan secara menyeluruh. Karakter kita, sikap kita akan diubah sepenuhnya sehingga kita disebut ciptaan baru. Kita lihat ayatnya, 2 Korintus 5 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Dikatakan demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab di dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka, dan Dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ya saudara, jadi ini ayat firman-Nya bahwa kita akan menjadi ciptaan yang baru. Setelah dimeteraikan dengan Roh Kudus, kita menerima Dia, maka kita menjadi ciptaan yang baru. Artinya apa? Kehidupan kita berubah, karakter kita berubah. Ya saudara ya. Saudara, sejak seseorang menerima Roh Kudus di dalam dirinya, akan muncul cara-cara berpikir yang baru, yang dahulu tidak pernah terpikirkan. Sekarang pikiran kita menjadi makin hari makin meluas. Mengapa bisa begitu? Karena Roh Tuhan Yesus mulai mengajak kita berpikir semakin hari semakin seperti Dia. Yang jelas di hati kita mulai ada belas kasihan yang semakin besar terhadap orang lain. Kepada kaum kerabat dan saudara-saudara yang lain. Kepada orang-orang yang tidak mengenal Yesus sekalipun. Kita akan berubah, perasaan kita akan peduli terhadap orang lain semakin kuat, akan bertumbuh di dalam diri kita. Karena itu adalah sifat-sifatnya Tuhan Yesus. Kita berubah menjadi anak Allah yang berpikiran semakin lama semakin mulia. Tidak seperti orang dunia ini. Tetapi kita mulai mengerti orang lain, lalu kita mulai hidup kita mulai berubah dan mulai berkembang, dan semula sifatnya yang egois menjadi berubah memikirkan kepentingan orang lain, bergeser kepada keinginan untuk menolong orang lain. Bahkan akhirnya kita akan menjadi seorang yang tidak hidup untuk dirinya sendiri, tetap mau hidup untuk kepentingan Tuhan Yesus yang telah mati menanggung dosa kita.
agar kita bisa hidup bersekutu dengan keluarga Allah dan keluarga sorgawi, yaitu Allah Bapa, Roh Kudus, dan Tuhan Yesus. Kita bisa lihat ayat berikutnya, 2 Korintus 5 ayat 15, dikatakan demikian, Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi saudara, cara hidup untuk diri sendiri sudah tidak lagi terjadi dalam diri kita, dan tabiat kita yang lama tidak dipertahankan lagi. Kita akan menjadi seorang ciptaan baru yang menjadi orang yang hidup untuk Dia yang telah mati menggantikan kita di dunia ini. Ini merupakan motivasi untuk kita hidup selanjutnya. Karena kita hidup untuk kepentingan Tuhan Yesus di dunia ini. Jadi saudara, menjadi ciptaan baru adalah sebenarnya usaha Allah Bapa untuk memulihkan status kita yang tadinya telah dibuang agar boleh kembali menjadi anaknya lagi. Dia lakukan atau Allah lakukan itu dengan cara menebus status berdosa kita dengan kematian Tuhan Yesus kayu salib, dan kita yang mau menerima penebusan itu akan diangkat kembali menjadi anak Allah, agar seterusnya kita dapat melakukan tugas yang dari semula ditentukan bagi orang percaya, bukan usaha manusia, tetapi justru usaha Allah sendiri untuk mengembalikan manusia ke dalam rencananya semula. Pasti saudara akan bertanya di dalam hati, tugas apa sih yang ditentukan bagi kita? Kita lihat ayatnya ya. Roma 8 ayat 29 dikatakan begini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, jadi saudara, kita harus menjadi serupa dengan gambarnya Yesus. Itu sebuah penugasan, itu sebuah ketetapan. Ya, jadi kita harus diubah menjadi serupa seperti Tuhan Yesus. Saudara jangan berpikir begini, mana mungkin. Tuhan Yesus kan Tuhan, ya. Memang kita harus berubah menjadi serupa Tuhan Yesus. Kita harus mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri kita. Kita tidak perlu khawatir, karena bukan kita yang kerja. Sebenarnya Roh Kudus memakai diri kita untuk melakukan apa yang ada di dalam rencananya Bapa. Ya saudara ya, jadi Tuhan Yesus sendiri mengumpulkan sejumlah murid-murid. Dia juga berkata, dalam Yohanes 14 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-13 dikatakan begini, sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Ya saudara, jadi menjadi seperti Dia, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Dia lakukan, bahkan lebih besar. Kenapa dikatakan lebih besar? Karena saudara sadari enggak, kalau kita sebenarnya
ada Roh Kudus di dalam kita dan ada Tuhan Yesus, Roh Yesus juga ada di dalam kita, sehingga perkataan yang tadi dikatakan oleh Tuhan Yesus itu dapat kita lakukan. Karena ada Roh Tuhan Yesus dan juga ada Roh Kudus di dalam diri kita. Jadi kita dapat mengerjakan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, bahkan lebih besar dari apa yang Tuhan Yesus lakukan. Ya. Jadi saudara, sebenarnya Bapa sendiri merancang bagi kita, Bapa sendiri mau kita menjadi serupa seperti Tuhan Yesus. Ya, jadi ini adalah merupakan anugerah yang diberikan, anugerah yang besar yang diberikan kepada kita, dan Tuhan Bapa sendiri mau untuk kita berkembang, pikiran kita harus seluas pikirannya Tuhan Yesus dan menjadi seperti Tuhan Yesus, menjadi seperti ciptaan yang baru, yaitu jaminan dari Tuhan Yesus bahwa kita akan melakukan semua pekerjaannya. Ya saudara ya, jadi disinilah kita mengerti bahwa kita menjadi ciptaan yang baru agar kita dapat melakukan segala pekerjaannya Tuhan Yesus. Demikianlah kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.